Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Vitasari, kelompok 9 dengan NIM 2014110128 dari program studi perbankan syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muzalifah, SPDI, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Adapun sub pembahasannya yaitu yang A, konsep murabahah, yang B, implementasi akad murabahah di lembaga keuangan syariah, dan yang C, murabahah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Baik, langsung saja ke pembahasan yang A, konsep murabahah. 1. Pengertian murabahah. Kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04-DSN-MUI-5-2000 tentang murabahah. Yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. 2. Dasar hukum murabahah. Yang A, Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba dalam kegiatan muamalah, seperti dalam Quran Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Dijelaskan pula dalam ayat yang lain tentang metode jual beli seperti ayat berikut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran An-Nisa ayat 29. Kemudian yang B yaitu dari hadis yang artinya hadis dari Hasan bin Ali Al-Khalal, hadis dari Bashar bin Sabit Al-Bazar, hadis dari Nasir bin Al-Qasim, dari Abdurrahim bin Daud, dari Syahih bin Suhaib, dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradah atau muharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. 3. Rukun dan syarat murabahah. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu yang pertama pelaku akad, yaitu bai atau penjual, mushtari atau pembeli. Kemudian yang kedua objek akad, yaitu mabi, barang yang diperjualbelikan, kemudian saman, harga, dan yang ketiga sikhah atau ijab dan qabul. Kemudian syarat-syarat murabahah antara lain yaitu yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, dan yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sesudah pembelian. Kemudian yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
B. Implementasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan murabahah li al-amir bi al-syira, adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara instalmen atau cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Beberapa ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kedudukan hukum praktik murabahah li al-amir bi al-syira. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada pula ulama yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan atau kebolehan murabahah li al-amir bi al-syira adalah Sami Hamud, Yusuf Khodhawi, Ali Ahmad Salus, Sadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fathil, dan lainnya. Kemudian beberapa ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik murabahah li al-amir bi al-syira diantaranya adalah Bakr bin Abdullah, Abu Zaid, Muhammad Sulaiman al-Ashiqor, Rafiq al-Mushrih, dan lainnya. C. Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Adapun fatwa tentang murabahah diatur dalam 1 Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/4/2000 tentang murabahah. 2. Fatwa DSN MUI nomor 13/DSN-MUI/9/2000 tentang uang muka dalam murabahah. 3. Fatwa DSN MUI nomor 16/DSN-MUI/9/2000 tentang diskon dalam murabahah. 4. Fatwa DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/9/2000 tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 5. Fatwa DSN MUI nomor 23/DSN-MUI/3/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Sekian materi tentang aplikasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.